Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. An Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa'u tab'an lima ji'tu bih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala sayyidina Muhammad wa ba'd. Untuk kita mengakhiri riwayat kita dengan kitab Al-Arba'in An-Nawawi yang berlangsung dengan kita sejak pada beberapa tahun sebelum, sejak pada beberapa tahun yang lalu, hampir pada tahun 2010, 11, 12, sejak pada tahun yang lalu. Dan pada siang hari ini kita sampai kepada hadis yang ke-41 hingga ke-42 insyaallah. Hadis yang ke-41 berbunyi yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang daripada kami hatta yakuna hawa'u tab'an lima ji'tu bih, sehingga dengan hawa nafsunya tab'an akan mengikut lima ji'tu bih, dengan pedoman hukum dengan syariat yang aku bawa. Jadi bukan ikut kehendak nafsu, bukan ikut kehendak keinginan pribadi, dan juga dengan keinginan daripada orang ramai, tidak ikut keinginan politiknya, budayanya, kehidupannya, tapi ikut pedoman hukum hakam Allah Jalla wa'ala. Itu hadis yang ke-41. Hadis yang ke-42 riwayat daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, ya ibna Adam, wahai anak Adam, jika kama da'autani wa rajautani, sesungguhnya engkau tidak akan memohon dan berharap kepadaku, ghafartu laka ala ma kana bika, sesungguhnya engkau tidak memohon dan tidak berharap keampunan kepadaku, melainkan aku akan ampunkan, berikan keampunan kepada Anda, ala ma kana bika wa la ubali, atas segala dosa kesalahanmu dan aku tidak peduli. Ya ibna Adam, lau balagat dunubuka ananas sama, kalau dengan dosa kesalahanmu sampai ke ufuk langit, kemudian kau memohon keampunan kepadaku, aku akan mengampunkanmu. Wahai anak Adam, inna kalau ataitani bi qurabil ardi qataya, kalau seandainya kau menemui aku, berjumpa dengan aku sepenuh permukaan bumi dengan dosa kesalahan, kemudian kau temui aku dengan tidak mensekutukan sesuatu kepadaku, la'ataituka bi qurabiha, maka aku akan menggantikan dengan ukuran dan timbangannya rahmah dan keampunan. Hadis riwayat dari Imam Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Dalam satu peribahasa, kullu atin qarib, tiap yang akan datang pun jadi dekat. Sejauh manapun, kalau memang ada pengunjungnya, sejauh apapun, kalau memang ada kesudahannya, berarti dekat. Jadi pada hari kita mulangkan pertanyaan kita dengan hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, hadis yang panjang. Dan
Dan pada hari itu hanya setakat satu hadis itu saja yang kita riwayatkan. Dan begitu juga dengan bulan-bulan berikutnya. Terlintas dalam kepala, kalau sebulan satu buah hadis, berarti 40 buah hadis 40 bulan. Maknanya tidak kurang daripada dalam 3 tahun baru selesai. Jadi dalam khayalan kita memang terasa jauh sungguh, tapi ternyata seolah-olahnya hari pertemuan kita pertama di sini dengan kitab Al-Arba'in Nawawi, dengan hari yang terakhir itu dengan pertemuan kita pada siang hari ini, seakan-akan hanya dalam hitungan lahadzat saja, dalam hitungan detik saja, tak terasa sudah bertambah, tapi terasa kuning, putih, kabur, dulu tak ada kuning, hitam semuanya. 3 tahun yang sebelumnya masih hitam lagi semuanya. Sekarang sudah ada kuning dah, sudah ada putih dah, masya Allah, tabarakallah. Jadi begitulah perjalanan hidup. Maka kita sadari ternyata daripada 40 dulu satu masih 30 bakal lagi, masya Allah, tabarakallah. Sekarang sudah masuk ke 40 sekian, 47, 8. Tak beda mana. 48. Satu saya hitung macam itu juga. Dulu ada putih, sekarang sudah ada. Coba tengok, ada putih-putih gitu. Nanti kalau ada banyak, terpaksa ganti kuning. Tak terasa. Dari waktu ke waktu dengan perputaran roda dunia, daripada perputaran masa ke semasa, sehingga dengan kita tanpa kita sadari kita sudah sampai di penghujung. Kemana kita akan pergi? Perjalanan yang akan kita tempuh, perjalanan yang tidak ada kesudahannya, perjalanan yang harus kita persiapkan diri kita daripada sekarang. Hadis yang kita riwayatkan, la yu'minu ahadukum, tidak berimanlah salah seorang daripada kamu sehingga politiknya, keinginannya, nafsunya, budayanya, kehendaknya, segala-galanya ikut kehendaknya Allah Jalla wa'ala. Taba'an lima jitu bihi maja'a bihi Rasul, yang dibawa dan yang dipersembahkan oleh baginda Nabi, itulah kehendaknya Allah Jalla wa'ala. Jadi kita kita tidak punya iradah, anta turid wa maulaka yurid wa la yakun illa ala ma yurid. Engkau berkehendak, Allah juga berkehendak, dan tidak akan mungkin berlaku melainkan seperti apa yang Allah kehendaki. Itu hakikat hidup. Jadi macam mana? Kita tak nak ada sesuatu yang sia-sia dalam kehidupan kita. Bukan hanya dengan ibadah pada waktu kita beribadah, zikir pada waktu kita berzikir, qiraat waktu kita membaca, tafakur pada waktu kita menenangkan hati. Dalam segala aktiviti, dengan segala aktivitas kita ingin mendapatkan segala kebaikan daripada Allah Jalla wa'ala. Ya Hanana, Ya Hanana, Ya Hanana, Ya Hanana. Pun juga kita ingin dapat pahala daripada Ya Hanana. Dan juga ingin dapat pahala daripada salawat badal salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Di waktu kita berkasidah, di waktu kita membaca puisi, di waktu kita bercakap, ini kira-kira mulut kita boleh kita gunakan untuk apa-apa saja, macam-macam kegunaannya. Sebab boleh. Azannya iya, tasbihnya iya, tilawahnya iya, zikirnya iya, menyanyinya iya, dengan puisinya iya, dengan kasidahnya juga iya, semuanya alhamdulillah. Nah, juga dengan kita ingin dapatkan daripada mulut segala-galanya. Kalau dengan perantaran mulut kita boleh menyejukkan, kita boleh menenangkan, kita boleh menggugah, kita boleh merangsang keinginan atau juga dengan hasad daripada seseorang, maka bagaimana juga dengan mulut kita boleh membawa kita kepada kebaikan yang abadi dengan kalimat la ilaha illallah. Teringat semalam ada 2 orang lagi yang masuk Islam. Jadi saya katakan mulianya 2 kalimat tadi itu, di mana dengan Allah tak akan bagikan 2 kalimat tersebut kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Sejumlah tidak kurang daripada sekian puluh ribu, mungkin juga juta pemuda
pemuda-pemuda yang suka yang usia dengan baginda Ali, tapi ternyata yang Allah pilih hanya satu orang saja untuk mengucapkan kalimat tersebut pada hari itu. Maka dengarlah sebagai orang yang pertama di kalangan anak remaja atau di kalangan anak kecil yang mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pun juga tidak terhitung ramainya. Banyak hamba-hamba saya, tidak terhitung ramainya, tidak terhitung banyaknya, tapi ternyata hanya Allah jemput salah satu saja daripada mereka, Sayyiduna Bilal bin Abi Rabah, dan juga dengan Sayyidatuna Ummu Aiman di kalangan wanita, untuk mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai orang yang pertama di kalangan hamba saya. Begitulah juga di kalangan orang-orang yang tua, ramainya Masya Allah tabarakallah. Apakah tidak ada Khalid ibn Walid? Apakah tidak ada Sayyidina Amr, Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah, Utbah, Rabi'ah, Syaibah, siapa-siapa daripada 17 sekian yang dewasa tadi itu yang Allah pilih hanya setakat satu orang saja daripada orang yang tua untuk mengucapkan atau untuk mendapatkan kehormatan mengucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Begitulah juga di kalangan kaum ibu. Kita mengenal pergaulan bebasnya, nikah mubadha'ahnya, arti daripada nikah mubadha'ah yang dengan perempuan melayani beberapa orang laki-laki. Malam ini dengan siapa, malam besok dengan siapa, nanti dengan siapa. Jadi dengan perempuan tadi itu digilirkan seperti piala bergilir, itu bahasa sana, digilirkan oleh beberapa orang. Nanti pada saat dia hamil terus beranak, dia panggil semua laki-laki yang pernah menggaulinya. Saat dia kumpulkan semuanya, maka pada saat itu dia akan pilih salah satunya untuk menjadi bapak kepada bayi yang dia lahirkan. Jadi daripada sejumlah sekian tadi itu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, yang Allah pilih di kalangan wanita-wanita yang ada pada saat itu adalah Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, begitulah juga dengan pengajian yang seumpama ini. Kita termasuk daripada orang yang dipilih oleh Allah Jalla wa'ala. Tapi wallahu alam, dapat dipastikan tak Ustaz Dul hadir tak daripada hadis yang pertama sampai pada yang terakhir sudah cukup? Atau ada yang bikin KLK atau tak datang, ada semuanya sampai habis. Jemaah ketahuan. Jadi hadirlah hadis yang pertama dan hadis yang terakhir. Jadi ketempuhan dengan penghujungnya. Jadi kata ulama al-ibratu bil khawatim, yang jadi patokan itu penghujungnya. Jadi memang biasa. Jadi ini mengingatkan kembali dengan keadaan pada masa saya mengaji di Mekah. Kalau pada masa awal pengajian Ustaz Syairi ramai yang hadir. Kenapa? Sebab lepas pengajian ada nasi Bukhari, ada nasi Biryani, makan. Nah, nanti pada masa penghataman kita pun juga ramai lagi yang hadir. Kenapa? Karena ada 2 ekor lembu kita sembelih. Alhamdulillah. Selamat al-idratu bil khawatim. Jadi Masya Allah, tabarakallah, terbayangkan tak dalam benak kepala kita, kitab yang sesederhana Al-Arba'in Nawawi terdiri daripada 40 buah hadis Rasulullah SAW yang dengan siapapun boleh menyusun, yang dengan siapapun boleh mengarang, yang dengan siapapun boleh menseleksi dan juga boleh memilihnya. Tapi ternyata keberkatannya tetap dengan kitab Al-Arba'in Nawawi. Jadi sejumlah berapa kitab-kitab Arba'in, sejumlah berapa kitab-kitab yang ditulis, sejumlah berapa dengan kitab-kitab yang tersebar dan juga yang dibaca dan dipelajari, tapi tidak semuanya dapat bertahan sampai sekian abad, dapat bertahan sampai sekian ratus bahkan sampai 1000 tahun, sebagaimana dengan kitab Salafun Saleh dan yang diantaranya kitab yang ditulis oleh salah seorang ulama yang bernama Mahyuddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi yang meninggal dunia pada tahun 676 dengan usia tidak lebih daripada dalam 45 tahun saja. Masya Allah tabarakallah. Ini kitab yang terkecil atau yang paling kecil dari sejumlah sekian puluh kitab-kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi
Di mana dengan kitab Imam Nawawi rahimahullahu taala lahir pada tahun 631, meninggal dunia pada tahun 676 dengan usia tidak lebih daripada 45 tahun. Itu dibagi jumlah bilangan halaman muka surat karangan yang beliau karang dengan jumlah umur yang Allah bagikan kepada beliau. Ternyata dalam tiap harinya itu beliau mengarang sampai dalam sekian lembar. Tidak pasti lupa, ada dalam 6 atau 7 helai, 6 atau 7 lembar karangan yang ditulis oleh beliau pada tiap hari. Kitab Al-Majmu' ada 9 jilid besar, Kitab Ar-Rawdah ada 12 juz, Kitab Al-Azkar cukup lumayan besar, Riyadhus Shalihin cukup terkenal, Bustanul Arifin siapa yang tidak tahu. Itu nyata daripada karangan beliau yang telah diberkati oleh Allah Jalla wa'ala. Kembali kita kepada kisah kita riwayatkan. Maka bagaimana supaya dengan segala-galanya tadi itu akan menjadi kebanggaan kita yang menyeronokkan pada saat dengan amal ibadah kita nanti dititipkan pada hari kiamat. Bagaimana agar pada saat dengan kita berdiri menyaksikan muhasabah terhadap segala aktiviti dan juga dengan kegiatan kita di sepanjang hidup betul-betul menyejukkan hati dan perasaan. Itu tidak akan mungkin hati kita sejuk, tenang, bahagia, nyaman dan beruntung dengan mendapatkan kejayaan yang abadi, kecuali kalau dengan segala-galanya dalam kehidupan kita taba'an lima jitu bihi, ikut dengan pedoman hukum hakam, ikut dengan kehendak dan kemauan daripada Allah Jalla wa'ala. Apa yang Allah inginkan dengan kita, apa yang Allah maukan dengan kita, kita patuhi dan juga kita ikuti. Jadi selalu senantiasa kita kaitkan akhir-akhir ini pengajian kita dengan jerbuk, pengajian kita dengan Boeing 370 atau 703, 370 atau 777 3 kali, dan juga kita kaitkan dengan hujan Melaka ayat banyak beda 3 sekian lagi. Berapa hari ayat ada, berapa hari ayat ada. Selangor 2 hari 2 hari, 2 hari datang 2 hari mati, 2 hari datang 2 hari mati. Wallahu alam. Mungkin nanti pada satu ketiga 3 hari 3 hari. Mungkin pada satu ketiga seminggu. Saya katakan kalau sudah sampai seminggu kita akan beratur cari peringgi. Kita akan beratur cari sungai. Mana ada sungai? Jalan. Panjang sekali. Masing-masing bawa gayung. Nak cedok air daripada situ. Kenapa? Sebab kita sudah kehabisan air. Datang wartawan-wartawan daripada Afrika. Jadi kata mereka, dulu kami yang macam ini. Ternyata sekarang sudah terbalik. Dulu kita di TV orang bagi air, ada mobil TNI bawa air, bagi air untuk orang-orang yang memerlukannya. Kita tengok di Bangladesh, kita tengok di Pakistan, kita tengok di India, kita tengok di Afrika, kita tengok Nigeria, Somalia, Sudan dan sebagainya. Coba, kalau seandainya dengan kita tidak cepat kembali kepada Allah Jalla wa'ala, kalau pada saat dengan kita masih juga dengan sikap dan juga dengan keikhlasan kita, mungkin coba dan ujian yang semacam ini akan berkelanjutan. Wal iyadu billah. Tabaan lima jitu bihi, kepalamu, pandanganmu, pikiranmu, tanganmu, kakimu, mulutmu, makananmu, minumanmu, dan juga dengan gaya hidupmu. Segala-galanya ikut kehendak daripada Allah Jalla wa'ala. Sebab hanya dengan ikut kehendakku saja yang Anda boleh mendapatkan balasannya. Mengongsikan perkataan salah seorang daripada ulama kita di Kelantan, mana mungkin dengan kita melaksanakan undang-undang buatan manusia, aturannya manusia, ideologinya manusia, falsafatnya manusia, siasatnya manusia, kehendaknya manusia, terus nak minta balasannya daripada Allah. Boleh. Kalau nak minta balasan daripada Allah, ikut caranya Allah, ikut dia Allah tu lagi. Logiknya, logik salah. Kalau dengan kita bekerja dengan syarikat jemput yang bagi kita kan ini bukan Australia, bukan Eropa. Jadi style hidup ala kita, pakaiannya ala kita, makanannya gaya kita, jalannya seperti kita, semuanya ikut peraturannya kita buat atau dengan peraturan yang dibuat oleh manusia. Di akhiratnya terus meminta balasannya dengan Allah. Allah kata, siapa?
Dia tidak termasuk dalam kru-kruku. Dia tidak termasuk daripada nama-nama orang yang bekerja untuk aku. Tapi kalau pada saat gerak hidup kita ikut kehendaknya Allah, wajar dan patut kita mendapatkan balasannya daripada Allah. Itu bahasa itu sangat rasional sekali. Aku nak balasan daripada tatapan mataku memandang, aku nak balasan daripada politiku, aku nak balasan daripada pakaianku, aku nak balasan daripada makanan dan minumanku, aku nak balasan dengan ekonomi dan juga dengan teknologiku. Jadi kata Allah, tapi kalau melakukan segala-galanya itu tidak ikut aturannya aku, kenapa aku harus membayarkan? Kenapa aku harus memberikan tunjangan? Yang menjadikan balasan siapa? Allah. Yang menjadikan surga itu siapa? Allah. Yang menjadikan kehidupan yang abadi pun juga siapa? Allah. Dan siapa yang memberikan keamanan pada saat kita sedang berada di alam penantian nanti di dalam kubur? Dan siapa juga yang akan memberikan keselamatan dan kesejahteraan saat ketika kita dibangkit? Pada saat kita dimuhasabah, pada saat kita menerima dokumen, pada saat kita akan menyeberang siratal mustaqim. Jawabannya semuanya itu adalah Allah. Kalau hidup kita tidak boleh pisah dengan Allah, hidupmu dan matimu, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau memang seperti itu, maka patuhlah kita dengan Allah daripada detik-detik kita sekarang, sehingga karena kita dengan nama julukan ibadullah, hamba-hamba Allah, kemudian sang pencipta kita adalah Allah, yang memberikan perlindungan, kesehatan, keafiatan, ketenangan itu adalah Allah. Sampai kepada detik kita sekarang yang walaupun dengan kita memiliki peralatan yang canggih, kapal selam belum dapat menyelam. Terpaksa kita pinjam yang hak Singapura. Singapura kecil tapi boleh menyelam. Itu simpan dari tajuk. Kesehatannya, teknologinya adalah daripada Allah Jalla wa'ala. Dari sudut mana kemampuan? Jadi dengan kecanggihan teknologi yang kita bangga-banggakan tadi itu, mampu tak untuk meneteskan satu tetes air hujan saja. Teknologi ada, duit ada, kekayaan ada, kesehatan ada, politik ada. Orang-orang yang botak di negara kita ramai, banyak. Yang menjambut banyak, yang tak ada jambut banyak, yang judi pandai ramai, tidak terhitung banyaknya, duitnya, tenaganya, kekayaannya, politiknya, segala-galanya, mampu tak untuk menciptakan satu tetes air saja. Tidak boleh. Allah di 2 gelas, alhamdulillah, 3 dengan botolnya 1 manusia. Bukan ada, ini memang pasangnya 1. Tengok satu, tengok tak? Alhamdulillah bagus. Dan nanti punya syiar 1 Malaysia. Kalau dengan seluruhnya Islam Hadari, semuanya nak dimodelkan. Kalau sih kita untuk bersatu padu sampai kepada minyak masak pun saji 1 Malaysia juga. Padahal banyak jenis-jenis minyak yang lain. Kembali, ternyata teknologi kita, kekayaan dan kemampuan manusia yang kadang-kadang kita sudah lupa daratan, sepertinya dengan kita boleh untuk melakukan apa saja, masih belum mampu untuk menciptakan satu tetes air keperluan yang kita perlukan, atau untuk memberikan udara daripada yang mencemarinya, ataupun juga untuk memberikan kesehatan atau kepanjangan umur, atau juga dengan leluasa kepada kita. Semuanya itulah leluasa kudrat daripada Allah Jalla wa'ala. Jadi macam mana Bang? Pada saat kamu lahir, kau lahir dengan kehendakku, kau besar dengan kehendakku, kau hidup di atas permukaan bumiku, kau berada di bawah kolong langitku, kau hirup udaraku, kau minum airku, kau makan makanan, tanaman, tumbuh-tumbuhan yang aku tumbuhkan daripada tanah,
kita letakkan benih, kita letakkan bibit, terus tumbuh, terus bertunas, terus berbunga, terus berbuah, matang, masak dan dapat disantap dan juga dapat dimakan. Semuanya daripada jenjang buah-buah tadi itu daripada Allah Jalla wa'ala. Oh, itu daripada baja, atau itu daripada pupuk sehingga jadi subur. Tidakkah dalam berapa hektar tanaman semuanya jadi gersang dan kering kalau pada saat yang berkehendak agar tidak berhasil? Makananmu mini. Nah, kalau macam itu, apa problemnya? Kenapa sampai awak tidak mau ikut aturan aku? Ini bukan ceramah politik. Wah, ini pas nih, enggak. Pas betul. Cuma sama saja. Sama. Ya betul, itu sama. Yang hak itu sama. Nah, seperti itu. Jadi jangan terlalu bimbang. Mantan-mantan saya bawa selendang hijau atau misalnya, wah ini kayaknya sudah mirip ke Kelantan. Ada hubungannya dengan politik, tidak ada. Jadi itu memang suatu hakikat, suatu fakta nyata. Kita minallah wa ilallah, daripada Allah dan kembali juga kepada Allah. Kenapa kita ikut aturan kita? Itu pertanyaan yang perlu kita tanyakan. Sebab kalau kita salah jawab, salah memberikan kepastiannya, atau kalau pada itu kita salah melangkah, kalau pada itu kedua kaki kita sudah melangkah masuk ke dalam biang lahat, kita tidak boleh patah balik ke dunia. Kalau salah menuju melangkah, tak kisah. Kesalahan masuk sungai Udang, masuk sungai Buaya, nanti patah balik ke sungai Udang. Ya, sungai Buaya kan. Di 3 jalan. Ada masalah, masih ada waktu lagi untuk kita patah balik. Tapi kalau kita kesalah untuk memilih keperluan hidup yang kita perlukan untuk masa depan yang abadi, kesempatan kedua dan ketiga kita akan diberikan. Kembali, la yu'minu ahadukum. Salah apa hadis itu? La yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang kamu sehingga kehendaknya ikut kehendakku, pemikirannya ikut ketentuanku, hidupnya ikut ketentuanku, keberadaannya ikut kehendakku, politiknya ikut kehendakku, semuanya ikut ketentuan Allah Jalla wa'ala. Sebab sebagaimana kita ketahui, kita adalah produknya Allah, dan intisabnya kita pun juga bukan kepada makhluk. Kita disebut abidullah, hamba-hamba Allah. Kalau memang Allah yang punya, dengan memberikan berbagai fasiliti keperluan yang kita perlukan, 5 keperluan yang kita perlukan, tidak mungkin manusia boleh memberikannya. 1, kehidupan dengan roh ataupun juga dengan umur. Yang kedua, kesehatan. Manusia tak boleh bagikan kesehatan kepada sesiapapun, hatta kepada diri pribadinya sendiri. Ketiga, keempat, dan kelima, makanan, minuman, dan udara. Itu kelima-limanya daripada Allah Jalla wa'ala. Itu keperluan yang kita perlukan. Kalau tanpa kereta, tanpa mobil, tanpa motor, tanpa kapal, tanpa baju, tanpa perhiasan, kita masih boleh hidup. Orang-orang India kadang-kadang cuma hanya mengenakan pakaian untuk di hadapan saja. Dia tutup belakang sikit situ. Kalau perempuannya mungkin barangkali tutup tengah dan juga tutup bawah. Dah, boleh hidup. Tanpa pakaian kita hidup, tanpa politik kita hidup, tanpa kipas kita hidup, tanpa tanah, tanpa rumah kita hidup. Tapi kalau tanpa angin, tanpa udara, betul. Sebenarnya cukup. Tetap saja, tak boleh hidup tanpa udara. Tak boleh hidup tanpa dengan perantaraan air, juga tidak boleh hidup tanpa dengan perantaraan makanan. Daripada siapa yang dimakan itu? Daripada Engkau ya Allah. Oke. Kalau memang sudah macam itu, maka sebelum kelewatan waktu, patuhlah dengan kehendak-kehendakku. Tapi bagaimanapun ya Allah, kami ini lemah, kami ini kerdil, kami ini kadang-kadang terumbak-ambing dengan nafsu, dengan keinginan. Kadang-kadang mungkin pada saat diinginkan kehendak daripada istri, kadang-kadang diinginkan kehendak daripada anak-anak, kadang-kadang menurunkan kehendak daripada hawa nafsu, kadang-kadang dengan menginginkan keinginan daripada keluarga, kadang-kadang justru daripada kami sendiri yang senantiasa terumbak-ambing. Ya Allah, tengok internet. Ya Allah, tengok hiburan. Ya Allah, tengok wajah-wajah yang bening,
bersih, mulus, masya Allah, tabarakallah. Putih dan bersih kulitmu, merah delima bibirmu, tak dapat aku menahan nafasmu. Ayo, kita ini bukan malaikat, kita ini manusia. Tengok bening, seksi, cantik, bugil, tahu punya, palingkan daripada pandangan yang pertama. Rasa tak puas dengan yang pertama, palingkan daripada pandangan yang kedua. Rasa nak untuk selama-lamanya. Betul. Kalau tak puas, nanti belirik-lirik lagi. Memang nakal, setan itu nakal. Sejak daripada dulu setan itu nakal. Macam itu juga dengan anak buahnya setan. Saya, Anita, adalah ketua pramugari Anda. Sekejap lagi kita akan berlepas landas. Maka kenakan tali kereta Anda, kembalikan meja pada tempat asalnya. Apa lagi? Kenapa? Terus dia pun duduk. Kita duduk ke hadapan. Kenapa dia duduk menghadap kita? Itu kesalahannya. Kalau naik Air Asia, naik hari Sabtu dengan hari Ahad. Ingat satu hari. Ahad Sabtu pramugarinya pakai celana panjang. Tapi kalau naik hari-hari lain, sudah nyaduk dadakan kita. Kalau seandainya takruni, kata orang Arab, takruni itu orang Afrika, tak salah. Tapi kalau seandainya dahnya jelita, dahnya cantik, molos pula, senyum lagi, masya Allah, tabarakallah, tambah dengan pakaian yang macam itu, dia angkat pula kakinya macam itu. Jadi kita astagfirullahaladzim. Tapi nanti terlirik pula. Yo, Allah tahu tentang kelemahan kita daripada sudut-sudut. Nanti ada yang dengan duitnya, dengan risuahnya, nanti ada pula dengan kedektatoran dan dengan kezalimannya, nanti ada juga dengan minuman keras dan juga dengan jenis-jenis hastasi dan obat-obatannya, nanti ada pula dengan jenis perjudian dan juga dengan perbuatan haramnya. Tumbang kita dengan nafsu, tumbang kita dengan keadaan, tumbang kita dengan lingkungan. Mungkin kena pengaruh daripada orang-orang yang sebelumnya. Mungkin juga karena kita tidak mempunyai perisai yang mampu dan juga yang utuh untuk menyelamatkan kita daripada godaan dan cabaran. Mungkin juga disebabkan karena kurang pendidikan agama. Banyak kemungkinan yang kalau seandainya dengan dosa kesalahan kalian sampai ke ufuk langit, atau juga sepenuh permukaan bumi dengan kemaksiatannya, dengan kemungkarannya, dengan dosa-dosanya sudah tidak dapat dihitung, sudah tidak dapat dikira. Hatta kalau pada tubuh kita di rumah pun sudah kita kunci pintu rumah kita, sudah kita tutup tingkap kita, tinggal kita seorang diri saja di bilik tidur kita. Tapi yang namanya SMS atau yang namanya peralatan komunikasi canggih, yang walaupun kita sudah berada di tempat yang tertutup, dunia boleh terbuka kepada kita pada saat itu. Facebooknya, Tabarakallah, YouTube-nya, laman webnya, buka, masuk, tulisan 4 mata, masuk pada 4 mata, datang perempuan, masuk pada perempuan, datang kita, akhirnya sampai subuh tidak habis-habis. Tumbang lagi. Besok ada pengajian, Syekh, bagaimana hukumnya? Tanya Tuhan Syekh pula. Begitu keadaan yang kita rasakan. Jadi hadis yang terakhirnya hadis yang menggugah dan hadis yang memberikan harapan terakhir kepada kita. Jadi pada detik-detik terakhir kita nanti, sebelum kita menghembuskan nafas yang terakhir, sebelum dengan kita meninggal dunia, jangan sampai dengan kita berburuk sangka dengan Allah Jalla wa Ala. Allah sejak sebelum kita dilahirkan, sebelum kita dibesarkan, sebelum kita tahu dunia, sebelum kita terbabit dengan kegiatan dan juga dengan kesibukan kita sehari-hari, Allah memiliki sifat Rahman, Rahim, pengasih dan penyayang, yang walaupun patung yang disembelahnya, yang walaupun manusia yang disembelahnya, yang walaupun dia mengampun kepada manusia, mengabdikan diri kepada makhluk, kepada patung yang tidak bernyawa, yang tidak hidup dan yang tidak bergerak, tetap Allah bagi makan, tetap Allah bagi kesehatan, tetap Allah bagi perlindungan, tetap saja memberikan kejayaan dan kemuliaan kepadanya. Bagaimana kira-kira dengan kami, ya Allah, yang walaupun kami nakal, banyak dosa, banyak kesalahan, banyak kemaksiatan,
tapi ada Allah di dalam hati kita. Kita tidak pernah menyembah patung, kita tidak pernah menyembah berhala. Takkan Allah tidak memberikan keampunan terhadap ketaksiran dan juga kesalahan yang ada pada diri kita masing-masing. Itu maksud hadis. Jadi Imam Malik cukup bijak. Yang ketika kita dipersembahkan dengan hadis yang terakhir, hadis yang memberikan satu harapan kepada kita. Bagaimanapun rasanya, makanya itu tidak boleh kepada pemimpin yang sediktator apapun Anda katakan Allah akan masuk neraka nanti. Hati-hati. Ada juga orang yang berkata Allah ampunkan dosa kesalahan kamu. Takkan Allah maafkan kesalahan dan kemaksiatanmu. Allah berfirman, "Manilladzi yata'ala alayya." Siapa yang sampai mengatasi kehendakku, aku ampunkan dosa-dosa kesalahannya dan aku lenyapkan segala amal kebajikan. Tak boleh kita mendahului Allah Jalla wa'ala. Jadi dengan hadis yang diriwayatkan sebagaimana saya katakan tadi, yang satu banyaknya sampai ke langit. Ada orang buat masa sampai ke langit, banyaknya banyak sungguh. Kaki judi, kaki perempuan, kaki minuman, kaki Hindustan, kaki Bollywood, kaki Hollywood, kaki maksiat, kaki kemungkaran, semua yang kita dia supaya kakilah dengan segala-galanya. Jadi tidak lagi seperti gelar-gelar orang-orang yang punya nama Tan Sri, Dato, Ton, Tan dan lain sebagainya. Nama dia kaki judi, perempuan, kaki semuanya. Tapi ada kalimat la ilaha illallah, jangan kita cemarkan yang itu. Itu satu-satunya harapan kita kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Kita tidak boleh bergantung dengan ibadah kita tidak ada makna. Kita tidak boleh bergantung dengan sembahyang kita tidak khusyuk dan juga tidak ikhlas. Kadang-kadang sebagai nomor dua saja, kadang-kadang karena menantu, kadang-kadang karena orang ramai, ada orang ramai khusyuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Habis waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Dengan kalahnya. Pada hari yang berikutnya Mak Berbuat ada GKL mengajar di tempat Ustaz Dul. Sembahyang maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Tuh, berlaku. Ayo. Kadang-kadang sopan santun kita tuh di hadapan orang, tapi kita tidak pernah sopan santun di hadapan Allah. Malam tadi saya di Kelang di Kelang. Di Kelang. Kamu silap sebut dosa. Dua apa nih Bang? Masya Allah, tabarakallah. Paji kan kalau duduk depan yang di Pertuan Agung, duduk depan Dato Najib, duduk depan mantan daripada Menteri Perdana Menteri mesti dengan Wateji duduk elok, sopan santun dan bagus. Pada saat kita menjadi tetamu makhluk kepada makhluk menjadi tetamu makhluk, kita bagus. Mengenakan sampirnya dengan songku hitamnya, dengan pakaian yang kemas dan rapi, dan tidak boleh memakai warna kuning karena kita di Selangor. Boleh lah, mana di dalam? Boleh kuning? Tak boleh. Kalau maka apa yang tak boleh? Tak ada, pakai aja. Apa aja? Selangor tak boleh pakai kuning. Karena itu pakai dua itu. Masya Allah, khusyuk. Tapi kenapa pada itu kita menjadi tetamu Allah tidak semacam itu? Kaki dihuncurkan ke arah kiblat, bukan haram. Tapi mana sopan santun kita di hadapan Allah? Allah tak tengok kaki, Allah tengok hati.
Itu menunjukkan hati kita tidak sopan. Itu menunjukkan hati kita tidak santun di hadapan Allah Jalla wa'ala. Sedangkan kalau awak nak bandingkan, minta maaf, kalau kamu nak bandingkan sebanyak apa jasa manusia kalau dibandingkan dengan anugerah dan pemberianku. Hidup dan matimu bergantung dengan aku, roh yang aku bagikan. Allah, aku mengingat segala-galanya itu ya Allah. Ini terakhir. Kalau dengan hembusan nafas yang terakhir lupa kalimat, tidak berkesudahan dengan husnul khatimah, kalau sampai meneteskan air mata darah sekalipun menjerit-jerit dalam kubur, tetap tidak akan diberikan peluang yang berikutnya. Habis. Makanya pada detik-detik terakhir nanti ingat dengan pengajian kita pada hari ini, kita penuhkan raja. Hadis bunyinya qala ma da'autani wa rajautani. Satu doa, dua harapan. Harapan itu boleh membawa kita kepada kebahagiaan yang abadi. Engkau tidak akan memohon, tidak akan berharap kepadaku. Memang sepatutnya kita berharap, sebab satu-satunya harapan yang ada di lainnya, yang kalau padaku kita berharap kepada Allah Jalla wa'ala. Biasanya manusia kalau pada saat dia banyak kenalannya di dunia, senang berurusan. Kenapa? Sebab kalau kita banyak kenalan, insya Allah urusan kita begitu mudah. Tapi bagaimanapun komunikasi kita dengan makhluk, karena dia tidak ada di tempat, kita hubungi, mungkin dia lagi tidur. Kita hubungi, mungkin dia lagi sibuk. Kita hubungi, ternyata justru itu dengan lain, tak ada tuh orang belum. Kita hubungi, ternyata kredit kita habis. Kita hubungi, ngek. Dia tengok nama kita, dia tak nak angkat, sebab tahu ini kalau dia angkat masalah utang piutang lagi nanti. Akhirnya dia tak layak. Itu dengan makhluk. Sejak kapan Allah menutup pintu gerbang tobat kepada kita? Dimanapun kita berada, kata kalau pada saat kita sedang berada di pusat-pusat hiburan pun, Allah masih terbuka. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi segala-galanya. Dalam kondisi, dalam keadaan yang seperti apa saja. Da'awtani wa rajautani, kau mohon dan kau berharap keampunan kepadaku. Ghafartu lak wa la ubali, aku akan ampunkan dosa-dosa kesalahanmu dan aku tidak peduli. Maksud tidak peduli di sini, kata malaikat Allah, itu samsing sungguh itu orang. Itu daripada barisan ini misalnya sejauh sini salah-salah. Nah, sama lah barisan pakatan kadang-kadang penanjung juga. Itulah itu samsing sungguh ya Allah. Ramai orang-orang yang dibunuhnya, ramai orang-orang yang masuk dalam tahanan Isa saja senang disebutkan. Ramai orang yang dizalimi dalam bukit amannya, ramai orang yang kena tubuh dan juga kena tendangannya. Allah berfirman, la ubali, aku tak kisah. Ini leluasa aku. Dia berharap kepadaku, kepada siapa dia memohon kalau bukan kepadaku. Itu leluasa kudrat yang tidak ada tandingannya. Jangan sampai kita tidak cinta dengan Allah. Jangan sampai kita tidak kasih kepada Allah. Jangan sampai kita tidak hormat kepada Allah. Jangan sampai dengan kita tidak patuh dengan kehendak Allah. Allah yang begitu terbukanya dengan kita. Sebanyak apa? Sepenuh langit sekalipun, penuh dengan permukaan bumi, tidak problem. Asalkan ada dua perkara yang disebutkan. Yang pertama memohon, yang kedua dengan penuh harapan, aku akan ampunkan. Wala ubali alama kana minka wala ubali ya bena Adam. Coba dengan seruan, hei samsing, hei zalim, hei kurang asam, hei kurang ajar. Tak ada Allah guna bahasa macam. Sayangnya Allah dengan kita sampai kata, ya benar Adam, wahai anak Adam. Kalau sudah sebut Adam, berarti adalah Tuhan kita yang pertama, insan yang pertama yang diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala. Ya benar Adam, wahai anak Adam, wahai cucu Pak Adam. Kalau seandainya dosa-dosa kesalahanmu sepenuh permukaan bumi, asalkan kau tidak mensekutukan aku,
datang berjumpa dengan aku dengan kalimat La ilaha illallah. Ya Allah, dengan satu kali la ilaha illallah saja seseorang boleh selamat. Bagaimana kalau itu sudah jadi pikiran kita pada tiap subuh la ilaha illallah, sampai dengan kipas patah lagi kita tahlilkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, sampai lenguh leher kita pada tuh kita gelengkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi kita tengok kapet masjid itu nampaknya sebelah sini dah rusuh. Ya sini makin ostoki lagi, rupa-rupanya daripada tekanan illallah, la ilaha illallah. Jadi kaki lutut itu menekan ke bawah sampai belopang tempat duduk kita tadi itu. Setelah beberapa waktu kemudian tuh dengan tahlil. Dalam berapa kali tahlil kita tahlilkan, dalam berapa kali syahadat kita syahadakan, dalam beberapa kali pengakuan kita mengaku, dalam beberapa kali ibadah kita laksanakan yang walaupun tercemarkan dengan ketidakkhusyukannya, dengan ketidakkhusyuannya, ketidakikhlasannya, macam-macam yang menodai ibadah kita, tapi masih ada kalimat di dalam hati. Kalau itu memang murni terhujat di dalam jasad, di dalam hati nurani seseorang, maka sebanyak apapun dosa kesalahannya, asalkan masih memohon dan mengharap ampunan kepada Allah Jalla wa'ala, aku akan gantikan sepenuh permukaan bumi daripada maksiat tadi itu sepenuhnya dengan khairat dan juga dengan kebajikan atau dengan keampunan. Tapi juga dimulai pihak maghfiratan. Jadi pelajaran yang kita ambil daripada hadis yang terakhir, yang pertama, jangan sampai kita berputus asa. Ini kawan-kawan kita anak-anak remaja, yang tahulah yang namanya darah muda, semangat muda, masa muda, itu masa waktu, detik-detik, bulan dan kesempatan yang kadang-kadang susah dikawal, yang susah untuk kita ikutkan kepada kehendak hadis yang sebelumnya. Tabaan lima itu jangankan aturan makhluk, aturan Allah saja tidak kita taati. Bang, lampu merah kan? Biasa lampu merah itu makhluk yang buat peraturan. Nanti itu kalau tamat jam itu tak datang pukul 10:30 sampai ke sini. Lampu menyala, tengok kanan kiri, kereta tak ada untuk apa berhenti, sia-sia buang waktu. Berhenti lampu merah kalau kereta ada, kalau kereta tak ada jam saja. Kalau kita berani melanggar peraturan Allah, takkan kita tidak berani melanggar peraturan makhluk. Ini filsafatnya salah lah ada pun. Ikutkan betul saja, ikutkan betul saja. Nah, tadi kalau kereta, alhamdulillah, kita baru lagi hari ini kita kan, kita baru lagi, pipeline, betul kesebutannya. Alhamdulillah, baru lagi, 180 lagi. Potong kanan kiri, memang hidup itu belum ada kesempatan. Kalau tidak dimanfaatkan yang masuk dari kiri, terkandas kita dengan jam. Kiri kosong masuk kiri, tengah kosong masuk dari tengah, suruh orang ke samping. Aman insya Allah. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Jadi kereta yang lebih lama, perasaan tadi tak ada. Tak. Ada jenis Mini Cooper, ada jenis Fiat yang model tahun 60-an. Kompoi tak dari mana, dari KL, Singapura, ada mana-mana kumpul tadi itu. Tapi banyak orang Eropa putih di yang bawah itu. Santai, karena bagaimana kereta kecil macam itu. Keretanya pun kereta model lama. Bukan itu saya maksud. Maka pada saat lantunan ada berkumandang, tadi Nabi kita bersabda, keretamu, motormu, waktumu, hidupmu harus ikut kehendak aku. Tapi pada saat itu kita terima. Tetap kita ikut kehendak geng-geng, tetap kita ikut kehendak teman-teman kita, tetap kita ikut kehendak nafsu kita. Ya Allah, bukan kita sudah mengaji supaya itu di awal waktu secara berjamaah tertinggalkan, bukan setakat tertinggalkan saja, hanya 2 kali sehari saja. Ente dapat ijazah daripada mana? Pernah Pak Guru, tak Kiai bercerita sebuah hadis bahwa permulaan seseorang itu elok pagi harinya dan petanya elok dengan ibadahnya,
maka kejadian dan juga problem antara kedua waktu itu akan diampunkan oleh Allah Jalla wa'ala. Jadi saya berkesimpulan cukup sembahyang subuh dengan maghrib saja. Itu bukan macam itu yang nanti kita masukkan sembahyang 2 rakaat dengan sholat duha dan dengan 2 rakaat pada waktu selepas maghrib, itu bukan dengan sembahyang fardhu. Ya Allah, kadang-kadang cukup secara jujur merenung. Kan sudah kita pada masa kita kanak-kanak kadang-kadang kita buat cukup, kadang-kadang tak cukup, kadang-kadang wudunya pun tak keru-keruan, kadang-kadang kita jamak kelima-limanya, kadang-kadang kita tinggalkan kelima-limanya, kadang-kadang dengan padang boldnya, kadang-kadang dengan hiburannya, kadang-kadang dengan perempuannya, kadang-kadang dengan kesibukannya masing-masing. Itu hadis yang pertama. Tapi hadis yang kedua, sebagaimana tadi dikatakan harus ikut kehendak dan aturan itu, tapi masih tetap belayan kasih sayang Allah terbuka seluas-luasnya untuk memberikan peluang dan kesempatan kepada kita semuanya, khususnya pada detik-detik terakhir kita sebelum kita meninggal dunia. Kita besarkan harapan kita, ya Allah, jangankan untuk menjadi penghuni neraka waliyadzubillah dengan ilmu yang semacam ini saja tuh, dengan ibu terpaksa harus pakai masker, terpaksa harus pakai tumbling atau kalau perhatian penyakit atau juga dengan debu. Ini baru dengan pencemaran tapi bukan daripada udara. Debu datangnya daripada luaran, bukan daripada udara. Bagaimana kalau udaranya Allah racunkan sehingga sudah tidak dapat dihirup? Kalau sekarang letakkan kain, kan seperti bau kentut tuh. Bau kentut tuh pencemaran daripada angin yang keluar untuk mencemarkan udara yang kita hirup. Maka pada saat kita tangkal dengan sejadah, insya Allah baunya agak kurang sedikit. Tapi yang sedikit itu tidak boleh tahan. Walaupun maksudnya sedikit saja. Oke. Tapi bagaimana kalau udara yang masuk itu sudah beracun? Apa yang ada dihirup? Begitu terhirup langsung mati. Allah Maha Kuasa untuk segala-galanya. Tengok, kawan-kawan tidak boleh bayangkan, katanya daripada Cina, daripada Amerika, daripada Eropa, dari Korea, daripada mana, Singapura dengan negara tetangga kita Indonesia, saya baca berita dengan Bapak SP pun juga nak bagi bantuan. Mana ada bantuan? Semuanya itu nanti akan dibayar. Malaysia akan bayar nanti berbilion untuk pencarian pesawat yang 370 yang sudah pergi ke akhirat kah, ke alam bawah kah, ke dalam dasar laut kah? Ada yang tahu? Kalau seperti kita di sini kita tak boleh khayalan, tapi kalau seumur hidup kita atau dalam kehidupan kita pernah belayar atas laut, luasnya laut, sejauh mata memandang tidak kelihatan pesisirnya. Kalau yang sebesar itu peralatan canggih modern yang seperti apapun sulit. Kalau ada batu karang besar terus bersatu masuk dalam batu karang, bagaimana kita nak kesan? Tak boleh. Allah nak perlihatkan alat kalian itu kerdil. Aku yang Allahul wujud, yang bukan momok yang pakai teropong bambu. Bikin malu ya. Pakai tikar. Kita sudah canggih dengan Boeing 77, 737, 767. Ternyata masih nak guna tikar lagi, terbang kemana pakai tikar? Kita diwajibkan lain. Ayo. Jadi mau akur kah? Teknologi kalian, kekayaan kalian itu tidak boleh memperkenalkan kalian kepada perkara-perkara gaib yang bersifat khabir, maha mengetahui, alim, maha tahu, hakim, maha bijak, Rahman Rahim itu adalah aku, sehingga aku mengetahui getaran semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di malam hari yang gelap gelita, sehingga aku mengetahui asir wa apa rahasia dan juga yang lebih tersembunyi daripada rahasia itu adalah bernuansa kudrat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sekilas dalam 55 menit kita dengan dua hadis yang kita riwayatkan tadi. Insyaallah pada pertemuan kita akan datang kita akan mendiskusikan kembali untuk kali yang terakhir kitab yang sudah kita diskusikan sebelumnya, tapi kita tinggalkan dengan kitab salawat.
dan sekaligus dengan pembukaan pengajian kita baru cara kita sunatan Tirmidzi. Oh, bila nak kata sunat Tirmidzi Syekh, kita sambung sampai ke kubur nanti. Kita tuh besar Syekh, ada dalam 5.000 buah hadis. Yang 40 buah hadis saja sudah makan waktu 3 tahun. Kalau itu 5.000 buah hadis dalam berapa ratus tahun baru selesai. Ya Allah, kami memang tahu dengan segi atau perkiraan daripada yang tersisa daripada umur kami tidak mustahil nanti berkumpul di alam barzah membaca kitab Sunan At-Tirmidzi. Jadi kata malaikat, tak cukup umur dah. Ya habis malaikat kan mengajinya sekali sebulan, bacalah banyak-banyak sikit. Enggak, Tuhan Syekh senantiasa bercerita aja. Sampai masalah burung, masalah Boeing 77 juga diceritakan juga dalam pengajian. Oke, kata malaikat apa? Baca aja sampai habis, Ada orang yang Allah anugerahkan kemuliaan yang semacam itu. Ada di antaranya bukan karena ibadah, karena kenikmatan. Sampai nanti pada hari kiamat dikatakan tidak ada kegiatan yang lebih nikmat daripada bertasbih dan berzikir menyanjung Allah. Bukan karena ibadah, bukan karena sebagai suatu tuntutan, tapi karena dengan kelezatan kita menyanjung dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Nanti saya akan bermusyawarah dulu dengan Abdul tentang kitab yang akan menggantikan kitab Arba'in Nawawi. Lalu kalau kita boleh dapat kitab yang kecilan sedikit, saya cadangkan di kitab Zadul Muslim, Imam Tabakan Bukhari wa Muslim, kitab Zadul Muslim bekalan orang Islam tentang hadis-hadis yang disepakati periwayatannya oleh Imam Bukhari dan Muslim. Mungkin juga dengan kitab-kitab lainnya. Tapi insya Allah permulaan pengajian kita pada bulan yang akan datang. Jadi dengan 2 tahun tadi itu berarti berakhirlah pengajian kita dari kitab Arba'in Nawawi, Al-Imam An-Nawawi, nama lengkap beliau Yahya bin Syaraf An-Nawawi Abu Zakaria Yahya bin Syaraf, yang dilahirkan pada tahun 631 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 676 dengan usia 45 tahun, tapi dengan kewaraan, dengan kezuhudan, dengan keilmuan. Pernah dikatakan dalam hidup beliau itu tidak pernah memberikan jasad tubuh ke atas pembaringan selama dalam 2 tahun. 2 hari pun lemah. Jangankan 2 hari di pengajian pun mengantuk. Baru datang. Kalau kan kita lagi asik-asiknya buka sedar lagi. Tadi udah berapa kasidah? Baru 3. 3 hari. Kalau kita masih nyato tadi di 2 tahun tidak pernah layabong jambahu ala arbin, tidak pernah meletakkan lambung beliau di atas bumi. Maknanya dengan beliau senantiasa ibadah dan ubudiyah kepada Allah Jalla wa Ala. Buah apel sedap sekali diberikan kepada beliau, tapi dengan kewaraan daripada beliau yang mengelakkan dan yang menjauhkan diri beliau daripada buah apel tersebut. Kata beliau buah apel ini diambil daripada harta wakaf. Dan aku tidak pasti apakah aku termasuk daripada orang yang boleh memakannya atau seperti apa. Berjalan sampai ke sebuah tempat diperhatikan oleh murid beliau dan masuk ke sebuah tempat yang berantai dan terkunci ketat, berantai besi. Bagaimana beliau jalan relax saja seperti kita nonton film kartun. Pada sampai ke tempat tembok. Jadi ini tembok sepatutnya terhalang kita. Daripada tembok dapat keluar ke sana lagi. Kadang-kadang Imam juga begitu. Pernah pada suatu ketika yang dengan Imam Nawawi bertemu dengan kumpulan, rupa-rupanya kumpulan dan itulah murid-murid beliau daripada jin. Ada di antara daripada mereka yang memperagakan keadaan. Maka pada saat itu ditegur oleh Imam Nawawi, kenapa kamu membentuk atau berbentuk dengan bentuk asalmu? Maksudnya bentuk asal ciptaan Allah terhadap jin. Jadi banyak atau ada di antara daripada murid-murid yang ketika dikatakan pada suatu ketika Ibnu sedang berada di majlis pengajian. Tak lama kemudian datang salah seorang laki-laki yang dengan laki-laki tadi itu dalam tidurnya bermimpi mengikuti upacara peresmian pelantikan dan penggelaran wilayah Al-Qutub Al-Qutubiyah, wilayah Al-Qutubiyah kepada Imam Nawawi. Jadi makam Al-Qutubiyah itu merupakan makam jenjang para aulia yang tertinggi.
paling atas sekali itu adalah Qutbul Aqtab atau yang disebut dengan Wadi Ghaus. Lepas berikutnya adalah Wadi Qutub. Jadi mimpi daripada orang tadi itu bermimpi seperti menghadiri upacara pentamkiman atau pelantikan atau juga pemberian watika wilayah Qutbiyah kepada Imam Nawawi rahimahullahu taala. Setelah majlis itu berlangsung, orang tadi pun terkejut bangun. Maka di siang hari tidak pernah kenal dengan Imam Nawawi, tidak pernah tahu di mana beliau, tidak pernah melihat beliau. Dalam YouTube tak ada, dalam Facebook tidak ada, buka email pun juga tidak ada. Siapa kegerangan beliau setelah ditanyakan ke sana dan kemari, Allah takdirkan dengan laki-laki itu berjumpa dengan beliau. Begitu tatapan pandangan mata Imam Nawawi kepada laki-laki yang tidak pernah beliau jumpai tadi itu, kata beliau kepada laki-laki yang baru nongol, muncullah, ulang lebih lah, nongol di mana, muncul di mana, nampak di mana, bahkan diterjemahkan 3 terjemahan macam tuh. Jadi begitu nongol daripada pojok sana, pojok paham, ujung sana, sudut sana, kata Imam Nawawi, senyap, rahasiakan apa yang kau lihat. Ini kita nak tengok pesan hilang kemana. Ini benda dalam mimpi orang pun salafun salih boleh tengok apa yang nak dia ceritakan. Itu namanya kasyaf. Itu namanya ilmu firasat, pandangan mata tajam yang wah sekali. Semalam kalau diikuti pengajian Hakim, katanya si Nomad guna teknologi apa? Anda dengar semalam itu guna teknologi apa? Sehingga sampai boleh menegur syariat yang sedang berada di Nahawan, yang sedang berada di dia, syariat ke gunung, syariat ke gunung. Oh, pakai teropong apa? Teropong bomoh mana? Sampai si Nomad dapat melihat pasukan perang yang sedang dikepung oleh musuh, sedangkan beliau sudah berada di atas mimbar menyampaikan khutbah pada hari Jumat. Itu namanya teknologi firasat, itu namanya teknologi ta'am, itu namanya teknologi ibadah, itu namanya teknologi wilayah. Dalam satu cerita, Masya Allah, supaya kita tahu tentang siapa Imam Nawawi, ulama mengatakan kalau seandainya beliau itu lahir atau juga keberadaan beliau pada abad kedua, ketiga, dan keempat, mungkin juga pada abad yang kelima, beliau akan tersenaraikan dengan kumpulan rijal risalah, rijal ulama-ulama kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah. Sebab kesuhutan, kewaraan, keilmuan, ibadah, ketakwaan daripada Imam Nawawi hampir tidak kalah, bahkan lebih daripada ibadah yang sebahagia atau yang mendahului ulama-ulama yang telah mendahului beliau. Siapa Imam Subki? Hebat. Syekhul Islam Tajuddin As-Subki. Tambah kemana? Jadi pada tadi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka Imam Subki tadi itu bertanya dengan seorang tua, tanya di mana dan bagaimana cara untuk meneropong pesawat Boeing 777. Jadi kata laki-laki itu dari simpan dengan Imam Tajuddin As-Subki. Dalam celah pembicaraan tadi itu, ternyata dengan situasi itu memberitahukan bahwasanya dengan beliau pernah tengok Imam Nawawi. Imam Subki langsung secara serta-merta turun daripada tunggangan dan mempersilahkan laki-laki tua tadi itu untuk mengambil alih tunggangan. Fadhal Tuan Haji, naik tunggang biar aku yang berjalan. Syekhul Islam, Qadil Qudah, parang kitab, hebat luar biasa, sulit. Kalau seumpama Imam Ibnu Taimiyah saja itu ternyata berada di ujung telunjuk daripada Imam Tajuddin As-Subki dan terpenjarakannya beliau di zaman Imam Tajuddin As-Subki rahimahullahu taala, ternyata berjalan kaki, tunggangan dikasihkan. Mini Cooper tadi itu atau dengan Jaguar tadi itu diberikan kepada laki-laki tua yang berkenaan. Setelah laki-laki tua tadi itu memberitahukan, aku pernah tengok sekali saja, bukan tiap kala, bukan tiap waktu. Bukan tiap waktu tengok Imam Nawawi. Apa kata beliau saat ketika ada yang mempertanyakan, takkan bagikan tunggangan mewah semacam itu kepada seorang tua. Jadi kata beliau, aku merasa malu dengan Allah
Kalau pada saat aku sedang bertunggangan di hadapan seseorang yang berjalan kaki yang dengan kedua biji matanya pernah tengok Imam Nawawi. Itu namanya hormat dan takbir kepada ulama. Masya Allah, tabarakallah. Dedak. Setelah sampai ke sana nangis Imam Sufi tadi itu. Jadi kata beliau, tidak ada kekesalan yang pernah aku alami. Yang betul-betul aku terasa kesal sungguh daripada kelewatan waktu yang pada saat aku datang berkunjung ke Nawa, tempat kediaman Imam Nawawi yang dengan beliau telah meninggal dunia. Kalau tak dapat jawatan, mereka tak menangis. Kalau tidak dapat pilihan atau tidak dapat sokongan pada pilihan raya 2013, 5 di bulan 5 yang lalu, mereka tidak menangis. Tapi menangis kalau tidak berpeluang untuk bertemu dengan orang-orang seumpama Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Sehingga yumarril khadaihi, beliau beliau sapukan kedua pipi beliau ke tempat duduknya Imam Nawawi. La'alla wa asa, keberkatan dengan Imam Nawawi itu akan menular dalam kehidupanku. Itu salah seorang ulama besar. Hormat dan takziman kepada imam seperti itu. Di samping juga imamnya tidak banyak masalah, atau tidak banyak bergaduh, atau tidak banyak musuh, baik Salafi, baik Wahabi, ataupun juga Zahiri, ulama mana saja. Apakah dia Muhammadiyah, ya kalau pada kesumayangnya apa namanya sokok, takbirnya Allah, tasawufnya mati. Apa ya? Tuh Muhammadiyah di Indonesia. Yang penate Allah, Sunan Margoloyo. Nah, jadi itu. Jadi kalau ada anak serang kita ada pertahanan. Belum masuk ke Muhammadiyah saja sudah menumpuk itu berlatih jadi luas. Tarik ke belakang. Ilallah. Khusus sudah terpelatih. Katanya untuk tenaga batin yang sekarang tenaga batin pandangan mata kasar, pandangan mata batin tetap tak boleh nampak di mana 777. Nah, ada juga kedinginan. Yang tadi itu yang cium mesin jerabu, buka dinginan. Akor. Kalau sebut Imam Nawawi, sampai nama. Tapi tidak demikian kalau dengan sebagian daripada ulama. Sudah dibebas. Oh jangan, itu Salafi, itu Wahabi, jangan, itu Asy'ariyah, itu Maturidiyah. Imam Nawawi boleh diterima oleh semua lapisan ulama, baik dengan Salafinya atau dengan Wahabiyahnya ataupun juga dengan Wahabiyahnya atau dengan pandangan ekstrim, baik ulama muda atau juga dengan ulama tua. Itu sedikit tentang kehidupan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, yang pada suatu ketika beliau pernah diancam dan diusir oleh Zahir Bebras karena dalam rangka untuk mempertahankan satu fatwa. Kerajaan telah meminta dan memaksakan kepada rakyat agar masing-masing membayar pajak untuk persenjataan. Maka ulama semuanya sepakat, sebab negara kita terancam dengan pemerintahan atau dengan kerajaan Tatar atau juga dengan sebelumnya lagi, maka sangat-sangat memerlukan dana dan sumbangan daripada orang ramai. Maka pada satu semua ulama setuju, sebab duit itu dikumpulkan dalam rangka untuk mengumpulkan dana yang akan digunakan untuk persenjataan. Dari sejumlah sekian ulama itu yang tidak menandatangani sebagai student persetujuannya hanya Imam Nawawi seorang saja. Jadi kata saya bebas, kalau awak sudah tak tanda tangan di situ dan tidak sedapat dengan ulama-ulama lainnya, awak keluar daripada negaraku, langsung diusir. Imam Nawawi tidak membantah, tidak memprotes, langsung saja ditinggalkan Dimashq, bukan Damsyik, Dimashq. Kita sebut Damsyik. Sebut saja Damsyik depan orang Syiah mesti dia keberatan. Sebut saja Sorbonne, nanti Haji
virus bukan Serombon, Seremban, bukan Serombon. Di mana? Rembo, bukan Rembo, Rembang. Rembo yang tembak-tembak itu Rembo. Ayo kenapa kita terhadap negara orang yang jelas-jelas bacanya Dinesh, kita baca Damsyik. Jangan kita terbawa-bawa dengan ijaman daripada negara luar terhadap nama-nama negara. Jangan kita rubah daripada nama asalnya. Saya dari Bonjol ya saya. Katilah Bonjol apa Bonjol? Anak Banjar bukan Bonjol. Ayo miliki, kamu dari miliki kan? Yang belakang si Sungai Wudung. Udang tergang. Melintang kan, dalam bujang, udang. Tak tahu lagi, misalnya ada udang. Kalau makan di Sungai Udang, tak ada udang langsung. Kenapa? Namanya di Sungai Udang, berarti banyak udang dari situ. Yang walaupun kita tak makan udang, makan sikit-sikit saja. Sebab kawan-kawan hati-hati ya. Bukan saya terlalu teliti juga, tapi Allah sehat lah. Di belakang udang itu penuh dengan kotoran. Itu yang buat jadi batu karang, tahu batu karang yang di pinggang tuh. Coba kalau tak percaya, coba tangkap udang, koyak, tengok belakangnya banyak kotoran. Terus banyak pasir itu kita ngam. Nanti jadi batu. Nah, buang air kecil. Ada ke utara, ada ke selatan. Hati, banyak-banyak minum air putih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih ada waktu 20 menit. InsyaAllah sebelum kita mengakhiri majelis kita, ucapan kita terima kasih pada semua pihak yang berbagi, yang mendermakan lembu, seorang yang mendermakan untuk lembu dalam beberapa orang, untuk lumus, untuk saja dan makanan nyari itu makan kan. Oh, alhamdulillah. Nanti ke depan makan lagi. Tak mesti di sini lah, makan di rumah lah. Ucapan terima kasih kepada semuanya. Kemudian yang kedua, mungkin satu sudah cerita tentang satu bangunan yang kita bangun. Bangunan itu dulu sebenarnya saya bukan ada keperluan. Cuma pada masa itu saya masih boleh santai. Kenapa? Sebab keperluan yang kita perlukan dalam tiap minggu, dalam tiap 2 minggu saya di sini itu cuma nyesakkan beli semen, beli bata, beli pasir tambah mana, semen juga tambah mana. Tukang kerja dalam 20 orang tukang kerja bangunannya itu ini sini ke sana berapa meter? Tempat ini kira-kira dalam 12-an. Satu waktu, jadi lebarnya saja dalam 20 meter. Ini kira-kira dalam 13-an. Lebih lebar daripada ini, panjangnya 30. Besar. Sama seperti bangunan masjid saja. Allah. Jadi pada masa itu tidak terlalu bergabah. Tapi akhir-akhir ini karena sudah naik atap kita buat daripada jaringan besi, waktu kena serentak. Kalau tak nanti berkarat, kena besi. Jadi setelah dengan jaringannya besi, kemudian dengan aspek bukan ada zinc kecil-kecil itu, itu yang memerlukan dalam sekali banyak. Jadi para itu jadi akhirnya gegabah kita menghadapi keadaan. Kalau dulu seluruh santai, jauh duit 5.000 KM, tak boleh jalan seminggu, jalan 2 minggu. Nah, sekali banyak kita harus keluarkan dana, itu ceritanya. Tapi insya Allah mungkin kawan-kawan yang sudah pernah ke sana, mungkin dalam 60% bangunan itu sudah dibangun, tinggal dengan keramik, dengan tembok, juga dengan finishing, untuk atau juga dengan jendela dengan beberapa pintar atau dengan keperluan-keperluan lainnya. Kemudian yang ketiga, tadi sudah yang ketiga sudah kita lakukan jangan kita untuk mengadakan pengajian dengan kitab baru. Kalau kita tak ada kitabnya pun kita akan bacakan hadis yang pertama daripada kitab Sunan At-Tirmidzi. Kemudian yang keempat, dengan sanad saya bersambung kepada Imam Nawawi itu melalui daripada beberapa orang guru. Secara khusus dengan kitab Al-Arba'in An-Nawawi saya belajar dengan ipar saya Dr. Muhammad Sofyan Effendi
Itu secara khusus. Kalau dengan yang lainnya juga daripada Syekh Yasir, daripada Syekh Ismail, daripada Syekh Al-Naji banyak. Terus sanadnya satu sampai kepada Imam Nawawi, yang mudah-mudahan Imam Nawawi telah memberikan satu janji dan harapan kepada kita semuanya. Dan kata-kata itu beliau menjawab pertanyaan daripada murid kesayangan beliau atau salah seorang daripada jamaah, Tuan Guru Imam Nawawi. Tadi saya berat belum habis yang ceritanya. Apa yang ada habiskan panjang saya berat tadi itu. Sebelumnya Imam Nawawi diusir daripada Dimesh, daripada Damsyik dari Tuhan. Situ hilang cerita kita. Itu bahwa kenapa pesawatnya hilang, jadi tak boleh kelanjutannya apa. Jadi dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala pernah ditanya oleh salah seorang daripada beliau, Tuan Guru, ingatlah kami nanti pada akhirnya. Jadi kata Imam Nawawi menjawab, kalau Allah bagikan aku leluasa, kehormatan dan kemuliaan untuk memberikan syafaat, aku tidak akan lupakan kalian semua. Jadi kita juga berharap syafaat dari para ulama. Sebab nanti kita bersabda, yang akan memberikan syafaat pada hari kiamat itu nanti ada 3 kumpulan para al-anbiya, nabi-nabi dan rasul, yang kedua para ulama, dan yang ketiga para syuhada. Jadi ya kalau dengan kita ini jauh betul kalau dengan sumpah Imam Nawawi. Nanti insya Allah ada rasa mahabbah dan kasih sayang kita kepada beliau, sebab dia termasuk daripada orang yang dikasih oleh Allah Jalla wa'ala. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh, maaf saya mau bertanya, apakah yang dimaksudkan Allah tidak akan mengampuni manusia mensyirikkan Allah, sedangkan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang? Kan mensekutukan itu berarti beranggapan ada yang selain daripada Allah. Itu inti, itu adalah akidah, itu tauhid. Bagaimana mungkin dengan seseorang menyembah makhluk yang pada saat dia adalah ciptaan Allah Jalla wa'ala? Aku bagikan segala-galanya kepada kamu. Makanan, minuman, kehidupan, umur, nyawa, apa saja itu adalah daripada Allah. Kamu berada di buminya Allah, akan kembali ke dalam perut buminya Allah, akan kembali kepada arasat kiamatnya Allah, dan juga akan kembali kepada Allah secara abadi. Takkan dengan kita sembah selain daripada Allah. Jadi daripada berbagai dosa kesalahan, satu saja tidak diampunkan oleh Allah. Membunuh masih ada harapan, menipu masih ada harapan, korupsi, riswat masih ada harapan, berzina tuh yang membunuh 99 orang sampai jadi 100, Allah ampunkan dosa kesalahannya. Jangan berputus asa, tapi tidak boleh daripada sekarang. Kalau jangan berputus asa daripada sekarang, jadi sangsing betul. Yang kita ceritakan tadi itu di akhir hayat. Kalau sekarang jangan terlalu berlebihan. Sembahyang Allah mengasuh ya, santai, apa sembahyang? Susah. Sekarang bukan seperti zaman dahulu udah ada hiburan, udah ada internet, udah ada musik, udah ada CD, udah ada mawi, udah ada rock. Itu wajar saja mereka pergi ke masjid. Kalau tak pergi ke masjid, pergi mana? Kalau kita ada Bukit Jalil, ada Dataran, ada KLCC. Nah, hidup itu sekali saja, manfaatkan. Dosa Allah Maha Pengampun, ya Allah Pengampun. Apa untungnya Allah kalau Allah masukkan aku dalam neraka? Apa juga problemnya dengan Allah kalau Allah tak pedulikan dia? Allah bersifat la ubali, aku tak kisah, dan juga tidak peduli. Dengan sekecil, dengan satu kesalahan tidak sujud kepada Nabi Allah Adam saja, atas perintah Allah Jalla wa'ala, Allah keluarkan iblis daripada surga. Itu satu kesalahan. Masa sekarang tidak boleh kita macam itu. Jangan melebih-lebihkan harapan kita. Kita harus menimbang antara rasa takut dan juga dengan harapan. Kita lebihkan harapan pada itu kita akan meninggal. Jadi kembali kepada pertanyaan yang ditanyakan tadi itu, pertanyaannya lupa. Mengapa dengan Allah tidak mengampunkan orang yang bersekutukan Allah Jalla wa'ala? Allah berfirman, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sebab kalau sampai diusir Allah daripada rahmat dan juga daripada keampunan, karena dia tidak mengakui ketuhanan. Kalau kita negara ketuhanan, kalau ini ketuhanan,
Allah yang maha besar dan juga yang maha agung. Sebesar-besar dosa itu adalah asyirku billah. Maksud daripada tidak terampunkan itu kalau dia mati dengan keadaan musyrik. Kalau di dunianya pernah menyembah patung dan dia menjadi murtad atau juga pernah menjadi kafir, kemudian beristighfar, bertobat dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu kembali Islam. Jadi jangan salah paham. Bukan sekarang sudah tidak jalan untuk tobat, ada. Kalau dia murtad, kalau dia keluar daripada agama murtad akidahnya, terus dia mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali, maka dia kembali kepada seorang mukmin. Yang dimaksudkan dengan hadis tidak akan diampunkan oleh Allah kalau mati dengan membawa syirik, kalau mati dengan mensekutukan Allah Jalla wa Ala. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah hukum jika saya membasuh bekas-bekas arak cawan? Contohnya sebab saya bekerja sebagai steward, yaitu sebagai pramugara, ini pelayan di sebuah hotel. Adakah saya mendapat dosa sama seperti kami? Bukan dapatnya dapat bagian yang banyak juga. Sebab benar dia layan. Kalau kita tahu dia tak minum. Jadi misalnya kalau penumpang ada yang minum arak, dia bilang suruh ambil ke dapur. Mungkin daripada 10 ada yang ego tak mau ambil. Akhirnya selamatnya 5 yang terjerumus. Tapi pada saat pelayan yang bagi kemudahan kepada orang peminum. Mabuknya dia, telernya dia, bahasanya teler. Mabuknya dia, jadi sampai sudah tak sedar diri disebabkan karena dengan layanan orang yang melayan. Jadi bukannya sangat dapat sikit, itu dapat bonus banyak. Dapat habuan yang banyak daripada perbuatan yang tertutup tadi itu. 10 yang Nabi kita laknat, yang meminum, yang memproduk, yang menjual, yang membeli, yang menyaji, yang membawa, yang minta bawakan. Ada 10 semuanya hamil mahmud ilahi. Sesiapa saja terbakti dengan arak dan juga dengan minuman keras, semuanya bersekongkol, berkongsi dalam kemaksiatan dan kemurkaan yang dimurka oleh Allah. Lebih adalah berhenti daripada jadi pramugari dan juga daripada jadi pramugara kalau akan menyajikan minuman keras yang dilaknat oleh Allah, yang Nabi kita katakan itu sebagai umul habais, induk daripada kemaksiatan. Sebab sasarannya itu langsung kepada otak yang membuat akal seseorang jadi tidak normal dan juga jadi tidak sehat. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika salat Isya, imam terlalu berrakaat dan berdiri untuk rakaat kelima. Makmum yang tahu perkara itu duduk tahiyat akhir dan mengingat imam dengan menyebut subhanallah. Apakah yang perlu dilakukan oleh imam dan makmum itu setelah imam berdiri rakaat kelima? Imamnya diri ke rakaat yang kelima. Makmum yang mengelamun terbuai-buai dengan khayalan ikut bangkit juga ke rakaat yang kelima. Karena bergantung hitungan dengan imam. Dengan keyakinan kalau imam saja terlupa, bagaimana dengan aku? Jadi tentu imam akan lebih fokus dan juga akan lebih konsentrasi. Insya Allah imam lebih betul daripada aku. Bangun sebagian makmum, sebagian daripada makmum duduk tasyahud. Jadi macam mana keadaan mereka? Yang seperti itu benar pada suatu ketika sama-sama sembahyang di Masjid Kota Baru. Itu Kota Baru kan, dekat pasar di Kota Baru. Yang jadi imam seorang sahabat kita Hafiz, dan di belakangnya Hafiz banyak. Dia baca alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Anak pun jadi makmum juga di belakang. Dia baca. Tambah cemara dia baca sampai telangkah ayat innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Jadi pada rakaat yang pertama dia baca alif lam mim sajdah itu baca sampai ke penghujung surah. Habis surahnya dia pun rukuk, Allahu Akbar. Makmum di belakang yang tak perasan itu sujud sajdah. Maka sebagian makmum yang nampak imam dia rukuk, yang tak nampak imam sujud. Setelah sujud imam ada Allahu Akbar, ada sami Allahu liman, terperanjatlah bangkit, ada yang buat sujud sendiri, rukuk sendiri, berjelalu sembahyang pada sebuah itu. Yang jadi imam Hafiz, punya pondok pesantren hafal Quran lagi.
qiraat, hafizul Quran. Yang belakang juga ada orang alim, saya juga termasuk yang sembahyang pada subuh itu. Bingung juga. Surah Al-Fatihah Aziz sajadahnya mana, hilang kemana? Itulah ke bawah poin 777. Jadi kan biasanya kalau Allah Akbar pada masa baca surah itu mesti sujud sajadah. Ternyata imam tasud, imam rukuk. Ada yang rukuk, ada yang sujud, ada yang tegamam. Ada rukuk, ada sujud. Aku ikut mana satu? Setelah sembahyang imam tadi tuh lari langsung imamnya. Akhirnya anak kena getahnya subuh itu. Anak kena ada kuliah, anak ada ceramah situ. Imam setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung lari dia. Karena berhadapan dengan masyarakat dan juga dengan orang awam, dengan jamaah. Anak lepas sembahyang duduk kursi. Akhirnya tuh pertanyaan yang ditanyakan. Jadi macam mana? Satu, tadi itu kita kehilangan sajadah. Yang ini imam bagi rakaat yang kelima. Kalau imam memang was-was, syah, imam memang patut berbuat semacam itu, dan itu betul. Tapi makmum yang sudah yakin hitungan rakaat sudah cukup, tidak boleh bangkit ke rakaat yang kelima, tapi menunggu imam dalam tasyahud. Pada tasyahud panjang, doa panjang, nanti imam setelah selesai rakaat yang kelima, rukuk, i'tidal, sujud, tasyahud, imam salam, ikut sekali juga salam dengan imam. Dan dengan imam nanti akan mengakhiri sembahyang dengan sujud sahwi, kita juga ikut sujud sahwi dengan imam, baru kita mengakhiri sembahyang kita dengan salam. Yang tadi itu bagaimana? Yang tadi itu ada sebagian perasaan imam rukuk, maka daripada sujud dan itu bangkit tegak kemudian dia rukuk bersama imam, itu tidak perlu mengulang. Sementara sebagian yang kebingungan tadi itu mendengar imam rukuk, dia sujud, perasaannya telah sujud sajadah, dia pun sujud. Pada saat imam bangkit daripada rukuk, dia pun bangkit daripada sujudnya, padahal bacaannya beda. Bangkit daripada sujud Allahu Akbar, bangkit daripada rukuk Sami Allahu liman hamidah. Imam sujud ikut juga sujud, tapi tidak rukuk, ikut salam. Itu batal dan wajib berulang sembahyang setelahnya. Habis. Satu terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh, umur melepasi 60 tahun, apakah amalan sebagai pengisian waktu sisa umur sebelum menghadapi kematian? Banyak-banyak ngaji, banyak-banyak hadir ke majlis taklim. Satu ilmu kita dapat di majlis ilmu, pahalanya sama dengan 1000 rakaat. Kejar amalan-amalan yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Kenali orang-orang yang mulia di sisi Allah, para habaib dan juga para ulama. Jangan ulama dimusuhin, jangan para habaib diusihin seperti Salafi dan Wahabi kita di sini. Sangat-sangat mempelit dan sinis kepada para habaib yang macam manapun Islam datang ke negara kita dengan perantaraan para habaib. Itu yang daripada Maroko, Al-Maghribi, Sunan Ampah yang ada di Indonesia pun juga daripada habaib. Jadi yang macam manapun jangan cari pasal, jangan cari masalah. Yang pertama, cukuplah dengan politik dan terumbang-ambing kita dengan politik pada masa 5 bulan untuk 6 bulan dan kita tinggalkanlah. Itu buat pusing kepala saja. Kita fokuskan waktu kita kepada ubudiyah, sehingga kita berjuang bangun awal, doa tidak ketinggalan, zikir, tasbih dan amalan-amalan seumpamanya. Dan yang paling mudah, beli tasbih. Supaya tasbih itu paling tidak mengingatkan kita. Kalau seandainya tasbih yang sekecil ini tidak mengingatkan, beliau nggak besar sedikit bijiannya, seperti keliling atau keliling guli. Kalau tak juga beliau besarnya seperti buah pinang letakkan ke leher. Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah ingat kalau ini tasbih Allah. Jadi tak jadi kita sebut benda-benda yang tidak bertujuan. Sebab tasbih ini namanya mudzakir, pengingat. Tidak ada amalan yang paling Allah kita amalkan dan yang membuat kita senantiasa dekat dan diingat oleh Allah daripada banyak-banyak berzikir. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dia lompat-lompat tak bisa. Satu makan dia lagi.
الخلق يدا أحد
saya ijazahkan kita secara khusus kepada para hadirin yang hadir pada majelis pertemuan kita di siang hari ini. Kitab Arba'in Nawawi yang terdiri daripada 42 buah hadis. Ijazah untuk kita tersebut baik kepada kaum muslimin dan juga kepada kaum muslimat, yang tua muda, yang besar kecil yang hadir pada majelis penghataman kitab kita ini. Ajastukum bihadzal kitab kama ajazah bidzalika masyayikhi al-ajillah. Saya ijazahkan kepada kalian kitab tersebut sebagaimana saya mendapatkan ijazah dan tamaki daripada beberapa orang guru. Hadza wa billahi taufik. Qabiltu al-ijazah. Qabiltu al-ijazah. Qabiltu al-ijazah. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran. Kita ucapkan kepada guru kita Syekhuna Tuan Guru Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Makki yang telah pun selesai menyampaikan pengajian kitab Arba'in Nawawi lengkap dengan ijazahnya sebentar tadi. Dan ini suatu nikmat yang sangat besar yang kita terima pada pagi ini, alhamdulillah. Dan insyaAllah akan disambung dengan pengajian pada bulan yang akan datang, dan kitabnya nanti akan diputuskan oleh Tuan Guru kita insyaAllah. Kemudian untuk makluman kuliah yang akan berlangsung pada hari Isnin ini, saya dimaklumkan tadi pada hari Isnin Al-Habib Ali bin Zainal Abidin Al-Hamid, juga guru kita, akan mengajarkan kitab di Al-Muhibbin insyaAllah pada hari Isnin, betul ya? Hari Isnin ya, selepas maghrib. Jadi Habib Ali ini Masya Allah Tabarakallah, Ustaz bersama dengan beliau sejak di Mesir. Orang yang daripada hujung kaki sampai hujung rambutnya sangat mulia akhlaknya. Jadi insya Allah pada hari Isnin, dan kemudian pada hari Selasa yaitu di Baitul Qurra, juga pada malam selepas maghrib, juga bersama Al-Habib Ali Zainal Abidin, tapi Al-Kaf ya, daripada Sukabumi, seorang ulama muda yang mengaji selama 10 tahun di Sukabumi dan 4 tahun di Hadramaut. Jadi telah mengarang 10 buah kitab. Jadi insyaAllah dia akan mengajar pada hari Isnin. Kemudian pada hari Selasa dan pada hari Rabunya akan mengajar di Masjid Fathur Rahman. Jadi alhamdulillah dengan kehadiran para ulama, tuan-tuan guru dan para habaib, terutamanya guru kita Syekhuna Syekh Nuruddin Al-Banjari, negeri kita ini dilimpahi rahmat demi rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nas'alullah, kita mohon pada Allah mudawamatun ni'mah, kekal nikmat ini untuk kita dan untuk masyarakat dalam negeri kita ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Jadi kita tak nak ucapkan terima kasih pada guru kita, tak sampai terima kasih kita nak ucap pada guru kita atas jasa beliau menyampaikan ilmu. Jazakumullah khairan katsiran. Kita doakan guru kita ini terus dipanjangkan umur, diberi kesehatan dan kekuatan untuk menyampaikan ilmu dan menyebarkan dakwah sebagaimana awal dulu daripada di Mesir yang memutihkan keinginan menuntut ilmu dalam majlis-majlis tafaqquh. Yang saya ingat yang mula-mula melakukannya ialah Al-Fadhil Tuan Guru kita Syekh Nuruddin Al-Banjari, muridnya ribuan di Nusantara ini. Jadi pelik kalau orang itu pernah pergi ke Mesir tapi tak menghadiri majlis ilmu. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, insyaAllah kita sebentar lagi akan mengadakan kutipan kilat. Jadi kita memang, saya dah maklum dalam kuliah Duha minggu lepas, yang lain kita tak maklumkan sebab tak datang kuliah Duha pada hari Ahad. Jadi yang tak datang mungkin apa saja yang bawa duit, jangan seorang pun terlepas untuk memberikan sumbangan. Tak dapat RM50, 100, tak dapat 100, RM1 pun tak perlu ya? Mesti ada yang kita bagi sebagai tanda syukur kita atas nikmat duduk dalam majlis bersama ulama subhanallahil azim yang mengaji dengan silsilah yang sahih, yang berkat turun-temurun. Jadi alhamdulillah, saya mohon
untuk dibentangkan sejadah sekarang juga, yaitu pakai syal. Dalam dewan ini 2 tempat, 1, 2 di luar sana 1 tempat. Mohon sukarelawan kita bangun untuk bismillah. 2 syal, di luar sana 1 syal. Di luar sana tempat muslimat, 2 syal di luar sana dan 1 di dalam di balkoni. Ya. Jadi kita tak tutup majlis ini sehingga kita selesai sambil bangun dan bagi sumbangan. Tapi jangan balik lagi, ya, sebab kita ada hidangan. Bagi sumbangan, lepas itu kita tutup majlis dan kemudian kita makan jamuan yang disediakan ala qadarnya. Jazakumullah khairan katsira. Bismillah, kita selawat dan kita bangun untuk kita berikan sumbangan sebanyak mungkin bagi